Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKI Parapah, serta warga jemaat lain di luar Jemaat GKI Parapah yang mengikuti ibadah bersama kami, dan juga yang baru bergabung ibadah bersama kami, Majelis Jemaat GKI Parapah dimanapun berada. Hari ini, kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau New Normal Life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntunan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Liturgi kebaktian Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 pukul 08.30 menggunakan liturgi kebaktian Minggu bentuk 1. Dan pendeta pelayanan yang bertugas melayani kebaktian Minggu ini yaitu Pendeta Angelina Altriana, MTH. Sebelum pendeta dan penatua diakon yang bertugas memasuki ruang ibadah, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 8, bait 1 hingga yang kedua. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu kidungku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu dan ungkapkan dalam kidungku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama.
alam semesta, yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab pertama pada Minggu 9 Agustus 2020 diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9 sampai ke-18 dengan perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan.
Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Dan segera setelah Elia mendengarkannya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi sebagai raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi sebagai nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang kedua di bulan Agustus ini, nas yang diperhadapkan bagi kita sesuai dengan Almanak Nas GKE, yakni terambil dari Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Sebelum saya membacanya bagi kita bersama, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan.
Bahwa kendati pun kami dipenuhi dengan kesalahan, dosa, dan celah yang membuat kami cacat di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Bahkan yang sering kali menyakiti hati Tuhan melalui tingkah laku dan perkataan kami serta sesama kami. Namun Tuhan senantiasa mengasihi kami dan memberikan kesempatan bagi kami untuk senantiasa boleh memperbaiki diri dan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah dalam kekusyukan kami pada pagi hari ini, kami boleh menggapai hadirat-Mu yang kudus dan suci itu. Membawa diri kami untuk diperbaharui menurut kehendak-Mu. Dan kami hanya boleh menemukan kehendak Tuhan melewati firman-Mu. Maka Tuhan, kiranya apa yang telah dipersiapkan hamba-Mu dalam dan selaku manusia biasa, Engkau yang menyempurnakannya. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan berkata-kata melewati hamba-Mu, menggugah hati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Sehingga mengerti, memahami, dan tidak hanya mendengar firman-Mu berlalu begitu saja, melainkan boleh meninggalkan kesan dan pesan yang boleh dilakukan menurut kehendak-Mu ya Allah. Mampukanlah hamba-Mu saat ini Tuhan boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33 dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yang berbahagia ialah mereka mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Sebagai manusia, sehebat apapun seseorang, pasti pernah merasakan yang namanya persoalan, masalah, kehidupan dalam dirinya. Dan setiap manusia, sewajarnya lah kita tidak menginginkan persoalan dan masalah, tantangan kehidupan itu terjadi. Entah itu persoalan masalah yang kecil ataupun berat, sekalipun tidak ada satupun dari kita yang menginginkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita pun harus menyadari bahwa masalah merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita manusia. Suka ataupun tidak, setiap kita pasti akan menghadapi hal tersebut. Kapanpun, di mana saja,
Entah itu terjadi kepada orang yang tua dalam sudut pandang usianya ataupun muda, entah seseorang itu kaya ataupun hidup di dalam kekurangan, entah orang itu laki-laki ataupun perempuan, entah dia bekerja ataupun tidak, yang memiliki pendidikan yang baik ataupun tidak pernah bersekolah sama sekali, seringkali masalah itu datang tiba-tiba tanpa diharapkan satu orang pun dari kita. Dan mungkin persoalan kehidupan atau masalah itu datang secara bertubi-tubi. Begitu masalah menerpa kehidupan kita, membuat manusia menjadi bingung, membuat manusia menjadi stres, membuat manusia menjadi tertekan, membuat manusia menjadi gelisah. Bahkan tidak sedikit pula yang mungkin mengakhiri hidupnya di tengah dunia ini karena persoalan kehidupan. Terlebih di tengah pandemi ini, semakin banyak hal-hal yang mungkin dulunya dianggap kita sebagai sesuatu yang sederhana, menjadi persoalan yang membuat orang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca berita bahwa di daerah Katingan di tempat kita, seorang ibu dengan umur 25 tahun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya hanya karena pertengkaran dengan suami, diakibatkan token listrik yang habis. Kita tentu menyadari bahwa di tengah keadaan semacam ini banyak persoalan-persoalan yang dulunya sederhana menjadi masalah yang besar. Nah, jemaat yang dikasih dalam Kristus, peristiwa Yesus berjalan di atas air dalam perikop kita pada hari ini terjadi setelah penggandaan roti dan ikan yang terjadi ketika perahu yang ditumpangi para murid tertimpa badai topan. Kejadian ini berlangsung di Danau Galilea, danau yang juga disebut sebagai Danau Genesaret atau Laut Tiberias. Nah, jemaat yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, danau atau laut ini merupakan sebuah danau yang cukup luas. Kurang lebih lebarnya hampir mencapai 10 km dengan panjang hampir mencapai 26 km. Kita mengetahui bahwa pada hari itu adalah hari yang cukup berat bagi Yesus dan murid-muridnya. Merupakan hari yang penuh dengan kesibukan, di mana ketika Yesus sudah memberikan pengajarannya, di mana begitu banyak orang datang berkerumun mengikuti dan mendengarkan pengajarannya, Yesus dan para murid kembali disibukkan dengan bagaimana dapat mereka tetap makan pada saat itu. Sehingga kita tahu bagaimana kesibukan para murid dan Yesus pada saat itu memberi makan kira-kira 5.000 orang. Pada saat itu anak-anak dan perempuan tidak dihitung. Kurang lebih 5.000 orang laki-laki terhitung di dalam jumlah orang-orang yang mesti diberi makan pada saat itu. Kita bayangkan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita mengadakan ibadah saja pada zaman sebelum COVID ini ada, dalam sebuah kebaktian mungkin dihadiri 100 atau lebih, kita sudah sangat sibuk dan perlu mempersiapkan waktu yang baik, makanan yang betul-betul siap. Kita akan malu kalau ini kurang. Tapi ini Yesus memberi makan 5.000 orang pada saat itu, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Bayangkan bagaimana sibuknya pada saat itu yang tengah terjadi. Kemudian para murid pun harus bertugas mengatur orang banyak, sehingga orang banyak duduk berkelompok. Bahkan kembali mereka begitu sibuk untuk mengumpulkan kembali potongan-potongan roti dan ikan yang tersisa. Lalu setelah semua kesibukan itu berakhir, setelah kebaktian biasanya kita akan beristirahat ya. Kalau bisa cuci piring besok saja dan lain sebagainya, bersih ke rumah besok saja. Cepat kita membersihkan diri lalu kemudian beristirahat.
Tapi tidak. Yesus setelah semua kesibukan itu berakhir, Yesus tidak segera beristirahat, tetapi ia justru naik ke atas bukit dan ia berdoa. Di saat itulah Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya meninggalkan dia. Nah, jemaat yang dikasih dalam Kristus, dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai untuk memerintahkan itu diterjemahkan menjadi mendesak. Diterjemahkan menjadi mengizinkan para murid untuk meninggalkan dia. Tetapi sayangnya para murid tidak ada seorang pun yang memilih untuk tetap bersama gurunya untuk berdoa. Dan ternyata kita tahu kemudian keputusan yang mereka ambil setelah mereka berlabuh beberapa waktu lamanya, kurang lebih mereka berlabuh 5 kilometer pada saat itu, ternyata tidak membawa mereka dalam impian harapan mereka bahwa ketika mereka sampai, mereka lebih cepat sampai, mereka akan beristirahat dengan tenang. Tidak. Pikiran mereka untuk beristirahat lebih cepat, justru yang terjadi ialah mereka terjebak di tengah danau. Mereka kehabisan tenaga, mereka kehilangan damai sejahtera dan mereka ketakutan karena badai yang dialami pada saat itu. Dikatakan dalam nas kita, tiba-tiba angin sakal berembus. Jemaat Tuhan, angin sakal adalah angin ribut yang datang secara tiba-tiba tanpa adanya tanda-tanda, tanpa adanya gejala. Dan angin sakal adalah angin yang bergerak melawan arah. Bapak Ibu jemaat dan saudara yang dikasih Kristus, boleh jadi angin sakal berembus dalam kehidupan kita kapan saja, di mana saja, dan dalam hal apa saja itu boleh terjadi. Angin sakal dapat berbicara mengenai tantangan, mengenai masalah yang harus kita hadapi. Angin sakal juga dapat berbicara tentang serangan yang ditujukan kepada kita, tentang keadaan tiba-tiba yang tidak kita harapkan. Tetapi Yesus yang sungguh Allah dan manusia menunjukkan pentingnya keadaan yang tenang. Pentingnya keadaan yang teduh. Di tengah segala kesibukan yang sebelumnya dirasakan, Yesus menunjukkan pentingnya sebuah persekutuan dengan Allah. Ia datang kepada Allah dan berdoa. Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa doa adalah merupakan sumber kekuatan bagi kehidupan orang-orang beriman. Dan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus tentu adalah pilihan terbaik yang seharusnya juga dikerjakan. Berhenti sejenak dari kesibukan. Berhenti sejenak dari aktivitas. Berhenti sejenak untuk berdoa. Justru membuat waktu kita menjadi efisien. Justru membuat waktu kita menjadi lebih efektif. Karena bukan hanya kita yang bergumul sendiri, melainkan dalam doa, dalam kehidupan selanjutnya ada kuasa ilahi yang akan menyertai serentetan pekerjaan. Serentetan tanggung jawab yang harus kita hadapi hari demi hari. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, tanpa kuasa doa, justru aktivitas kita akan terhambat oleh angin sakal. Akan terhambat oleh masalah, akan terhambat oleh tantangan yang bergelora tiba-tiba dalam hidup ini. Tanpa kehidupan doa yang baik, maka perahu kehidupan kita akan goncang. Dan ternyata cara Tuhan untuk menyelamatkan seseorang dalam kesulitan sering dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kita dapat membayangkan bahwa pada saat itu para murid berpikir tidak mungkin Yesus yang selama ini tempat mereka meminta pertolongan, itu mereka akan menemukan jalan keluar di tengah badai dan persoalan yang terjadi. Mereka jauh dari tempat di mana Yesus berada. Nah, jemaat yang dikasih dalam Kristus, pada saat itu pun dalam keadaan yang gelap. Kita bayangkan pada murid tentu harus berjuang semalam suntuk dari terjangan ombak, dari terjangan badai yang terjadi. Tentu mereka menyadari bahwa guru mereka tidak bersama dengan mereka. Namun kemudian
Yesus datang. Mereka mengira hantu. Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jemaat Tuhan, kata tenang dalam bahasa aslinya tarseo, itu sering dipakai ketika Yesus menguatkan orang-orang yang sakit yang datang kepadanya. Yesus pernah mengatakan kata jangan takut ini kepada orang lumpuh. Bahkan ia pernah mengatakan kata jangan takut ini kepada perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahan. Agar orang-orang yang datang kepada Yesus menjadi tenang, menjadi percaya, dan mereka memperoleh kesembuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, dari sini kita dapat belajar bahwa dalam kondisi tanpa harapan, kita seharusnya terus berharap kepada Yesus. Yang diperlukan adalah kepercayaan bahwa Yesus pasti akan datang tepat pada waktunya untuk menolong kita. Dan ia tidak akan pernah membiarkan kita untuk menghadapi permasalahan kehidupan kita seorang diri. Artinya jangan sekali-kali kita berpikir ketika tantangan masalah itu datang, kita menggunakan otot kita menggunakan otak kita menggunakan kemampuan kita, kuasa kita, wewenang kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jemaat Tuhan, berjalan di atas air bukan berarti kita pun lari dari persoalan. Sebab tak kala Petrus berjalan di atas air, angin itu masih ada. Resikonya adalah kalau di tengah perjalanan ia lengah, maka ia akan kalah. Dan terbukti dalam ayat yang ke-30, Petrus tenggelam justru bukan pada saat ia berada di perahu karena angin sakal yang terjadi, tetapi Petrus tenggelam karena tiupan angin setelah ia keluar dari perahu. Artinya Petrus tidak memusatkan perhatiannya pada Tuhan. Yesus yang pada saat itu memintanya dan bersabda kepadanya, datanglah. Tetapi ia berfokus pada angin yang bertiup, membuat ia takut dan tenggelam. Sehingga ketika Petrus tidak lagi berfokus pada Yesus, ia berfokus pada tiupan angin. Rasul Petrus melupakan bahwa dasar dia berjalan di atas air karena kekuatan dari sabda Kristus yang mengatakan datanglah. Ia kehilangan dasar, ia kehilangan iman, ia kehilangan tujuan. Artinya ia kehilangan harapan. Dan ini membuat Rasul Petrus ketakutan dan kemudian tenggelam. Keberanian dalam menghadapi tantangan kehidupan, sekali lagi jemaat Tuhan, bukanlah bersumber pada diri kita. Namun keberanian menghadapi tantangan kehidupan bersumber kepada Kristus. Tertuju, terfokus pada Kristus. Seringkali karena kita sudah lama mengikuti Tuhan, lalu kondisi kita baik-baik saja. Bahkan doa yang sudah lama kita panjatkan ketika tidak menerima kunjungan jawaban, hati kita mulai pasrah. Hati kita mulai suam-suam kuku. Semangat kita mulai dingin. Jikalau biasanya kita membaca firman Tuhan setiap hari, mungkin saat ini tidak lagi kita lakukan. Ketika kita berdoa setiap hari, setiap waktu, dalam setiap kesempatan, kita bersaat teduh, mungkin saat ini tidak lagi kita kerjakan. Cara yang dilakukan Petrus, ia mempercayakan masalahnya kepada Yesus. Karena dia pasti akan membantu dan memberikan kekuatan kepada Petrus dan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan, orang percaya yang bertanggung jawab adalah orang percaya yang berani masuk dan menghadapi tantangan. Dengan demikian selama seseorang memusatkan perhatian pada sabda Kristus, maka dia akan dapat mengarungi badai kehidupannya. Sebagaimana tema dalam 1 bulan ini pada Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, berakar dalam kebenaran akan firman Tuhan. Marilah kita pun berakar pada sabda Tuhan. Jangan takut, berfokus kepada kehendaknya. Inilah sebabnya ketika kita takut, maka kita perlu membangkitkan kembali sumber kekuatan kita, yaitu Kristus sendiri. Dan inilah kemudian yang kita lihat di akhir ayat kita yang Petrus lakukan. Ia berteriak, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Itu yang diserukan oleh Petrus. Dan sungguh menarik
bahwa ketika Yesus menghapus ketakutan dan kemudian naik perahu bersama dengan mereka, maka dikatakan angin pun reda. Hanya ketenangan di dalam Tuhanlah yang dapat meredakan ketakutan kita. Tanpa iman dan pengharapan di dalam Kristus, kehidupan kita akan terpusat pada masalah dan gelombang. Namun dengan iman dan pengharapan, kita akan dapat melalui gelombang kehidupan dengan ketenangan dan kedamaian. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk taat kepada firman-Nya, berakar, bertumbuh, dan menjadikan sabda firman-Nya sebuah hal yang menjanjikan dan pasti dikerjakannya bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama merendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita membawa rangkaian doa syafaat kita yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami menyadari bahwa tantangan kehidupan akan senantiasa kami hadapi, mau atau tidak mau kami mesti melewatinya. Segala rintangan, tantangan, boleh jadi datang secara tiba-tiba itu membuat kami takut. Tetapi marilah kami boleh belajar melalui firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Bahwa ketika kami memberanikan diri untuk menghadapinya, bahwa kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami seorang diri. Tuhan akan mengangkat dan menolong kami. Baiklah, hidup kami tidak terfokus kepada masalah dan tantangan hidup. Namun kami berfokus pada kekuatan Allah, pada kuasa Allah, pada Tuhan kami dalam Yesus Kristus yang akan senantiasa menggenapi janjinya. Bapa, dalam Kristus Yesus pada kesempatan ini, kami sudah memasuki masa-masa yang cukup sulit. Ketika kami memerlukan sebuah persekutuan dan kebersamaan, kami tidak dapat menemukan itu secara fisik. Tetapi Tuhan, ketika kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus dalam kebersamaan, kami bersama-sama berdoa, merangkaikan kehidupan intim bersama Tuhan. Bahwa di saat itulah kami boleh merasakan ketenangan, kedamaian, dan Tuhan izinkan menemukan jalan keluar untuk setiap persoalan dan tantangan yang kami hadapi. Maka kami bersyukur Tuhan, jikalau pada saat ini kami boleh tetap menikmati hidup kami dan bersyukur Tuhan, kami tetap juga boleh berdoa bagi orang lain. Di dalam syafaat ini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami, untuk kota provinsi kami. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami orang-orang kecil ini tetap dapat mendukung bangsa dan negara ini melalui doa. Mendukung para pemimpin-pemimpin kami melewati doa. Sehingga mereka kuat, mereka senantiasa hidup berdamai, hidup menjalankan setiap ketaatan aturan, dan setiap hal yang dipandang baik untuk kehidupan bersama. Sehingga semua itu boleh dirasakan oleh begitu banyak orang yang hidup di tengah bangsa ini. Keadilan, ketenangan, kedamaian, keamanan dirasakan oleh begitu banyak orang. Kami percaya itu Tuhan sesuatu yang mustahil. Tetapi biarlah Tuhan melalui doa kami yang boleh kami lakukan bersama-sama dengan ketulusan hati. Orang-orang yang memiliki wewenang,
orang-orang yang memiliki kuasa menjadi orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan baik dan takut akan Engkau. Bapa dalam Kristus Yesus, sudah beberapa bulan ini pun kami tidak dapat bersekutu bersama di gedung gerejamu. Namun gerejamu sesungguhnya adalah persekutuan orang percaya yang pada saat ini terbuka berada di mana saja. Tempat tidak membatasi kami. Karena kuasa Allah dinyatakan bagi segenap orang percaya yang bersekutu di dalam Tuhan. Gereja-gereja kecil boleh dibuka dalam setiap rumah tangga orang percaya. Ajar kami kerinduan dan kehausan kami boleh terobati melalui pertemuan virtual seperti ini. Terima kasih ya Allah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati jemaat Tuhan. Tua muda, perempuan ataupun laki-laki. Dalam setiap persoalan usaha pekerjaan. Dalam setiap ketenangan, kedamaian, keamanan. Sukacita, duka cita. Apapun yang tengah dihadapi saat ini, Tuhan memberkati jemaat-Mu. Sehingga kami boleh menjalankan tanggung jawab kami. Baik untuk gereja, baik untuk sesama kami. Untuk keluarga dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, terlebih untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka saat ini. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk memperoleh ilmu yang memadai dan mencukupi untuk kehidupan masa depan mereka. Kendati pun harus melewati cara dan proses yang sulit, Tuhan akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan para orang tua dan para pelajar dan mahasiswa untuk dapat menjalankan aktivitas dan tanggung jawab mereka dalam dunia pendidikan. Tuhan menjauhkan mereka dari hal-hal yang jahat, kuasa kegelapan, sakit penyakit, persoalan yang menjauhkan mereka daripada kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan, mereka senantiasa boleh mengerti bahwa keadaan pandemi ini bukanlah sebuah kesempatan untuk melupakan Tuhan dalam setiap ibadah yang dapat mereka lakukan secara mandiri. Karena itu Tuhan, tolong Tuhan menolong mereka yang muda. Tolong Tuhan menolong mereka yang dalam keadaan lanjut usia. Tuhan kiranya tolong mereka dalam keadaan mereka masing-masing saat ini. Kami bersyukur pula ya Allah atas tambahan usia yang Engkau berikan bagi jemaat Tuhan. Melewati ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya semakin cinta kasih Tuhan dirasakan oleh segenap keluarga. Antar orang tua dan anak, suami dan istri. Demikian juga antar saudara. Dan dengan ditambahkan usia secara pribadi, mereka semakin diberkati Allah dengan pertumbuhan kehidupan rohani yang baik dan benar. Inilah kehidupan kami ya Allah. Kiranya mereka yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan yang melawat. Demikian juga Tuhan, orang-orang yang merawat dan menjaga mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan untuk boleh mendampingi dan memberikan pelayanan yang seutuhnya dan sebaik-baiknya dalam pelayanan mereka. Teristimewa Tuhan, kami berdoa untuk para medis yang menghadapi secara langsung kondisi yang terjadi saat ini. Ada begitu banyak mereka yang sudah mengorbankan diri dan kepentingan kehidupan mereka secara pribadi dan keluarga untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan orang banyak. Dan Tuhan melihat kiranya jerih payah mereka tidak sia-sia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi seluruh rakyat ini untuk memahami kondisi yang ada saat ini dan memiliki hidup yang berhikmat.
menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dengan disiplin, sehingga dijauhkan daripada sakit penyakit dan virus COVID-19 ini. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami akan menemukan masa di mana kami boleh kembali berkumpul, masa-masa yang kami rindukan sudah sejak lama. Inilah seru dan doa kami Tuhan, yang kami bawa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan syukur nantinya dapat dikumpulkan melalui amplop dan bisa diserahkan langsung ke BPH Majelis GKI Prapah pada hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Rabu pukul 9.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Atau bisa ditransfer melalui Bank Kalteng dengan nomor rekening 1000201054791 atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Palangkaraya Tengah, dan atau melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 860 076 9899 atas nama Majelis Jemaat GKI Prapah, atau bisa juga dengan scan QR Code yang tertera pada tayangan ibadah hari ini. Nats pengantar persembahan terambil dari Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Jemaat penyanyi dari nyanyi ungkup nomor 168 bait 1 hingga yang kedua. Juru Selamat Tuhan Yesus. Juru Selamat Tuhan Yesus, sintam teing kemengku, krana Ikau wei manewus, menyelamat aku tuh. Jatun tarasanan berkah, ijeni hawan dau tu. Amun dia tutu harap, jatun belaku buang roh. Amun musuh hai temadu,
Yesus mengelindung tutu, asal itah pelaku tu. Intu iye je baju ha, tuntang kuasa halilan. Iye Tuhan sobat ita, je pamawat uluh an. Marilah kita berdiri bersama-sama dan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Daripada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.